Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita membuka dari Lukas pasal yang ke-13, ayat 31 hingga ayat yang ke-35. Juga saya harap saudara bisa fokus waktu mendengarkan, karena juga di sini saudara ada ayat-ayat yang cukup sulit. Nanti dari Herodes, kemudian kok tiba-tiba Yesus berteriak-teriak, Yerusalem, Yerusalem. Ini sesuatu hal yang di dalam koneksinya itu tidak terlalu mudah. Kita membaca dari Lukas pasal 13 ayat 1 hingga ayat yang ke-35. Saya membacakan ayat yang ke-31, saudara membacakan ke-32 sampai ayatnya yang ke-35. Pada waktu itu datanglah beberapa orang Farisi dan berkata kepada Yesus, "Pergilah, tinggalkanlah tempat ini, karena Herodes hendak membunuh engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada si serigala itu, Aku mengusir setan dan menyembuhkan orang. Pada hari ini dan besok, dan pada hari yang ketiga, aku akan selesai." Tetapi hari ini dan besok dan lusa aku harus meneruskan perjalananku, sebab tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh kalau tidak di Yerusalem. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Sesungguhnya rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi, tetapi aku berkata kepadamu, kamu tidak akan melihat aku lagi, hingga pada saat kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu, tolonglah hamba-Mu ini dan tolonglah kami sekalian. Hamba-Mu yang menyampaikan firman dan kami yang mendengarkan firman. Tolonglah kami semua ya Tuhan, karena tanpa pertolongan Tuhan, apa yang kami dengar sia-sia dan apa yang disampaikan akan menjadi jahat sekali. Tolong dan sucikan kami sekalian. Dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, semua manusia itu pada dasarnya itu paling senang dengan pujian, dan sebaliknya paling tidak senang saudara dengan peringatan. Sekali saya ulang bahwa orang paling senang mendengar pujian dan paling tidak suka saudara mendengarkan peringatan. Padahal saudara, pujian banyak yang palsu, banyak yang bohong puji-pujian itu. Dan padahal saudara, peringatan itu seringkali menyelamatkan kita sekalian saudara. Dan Yesus sudah berkali-kali memperingatkan bangsa Israel. Terus peringatkan, tetapi mereka tidak mau mendengar peringatan dari Yesus. Nah saudara, di dalam bagian sebelumnya saudara, Yesus, ada satu orang bertanya kepada Yesus, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Dan kemudian saudara, Yesus berkata kepada orang yang bertanya itu, yaitu apa saudara? Yaitu berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu, sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi dia tidak akan dapat. Nah sesudah itu saudara, maka kemudian ada beberapa orang Farisi. Nah pertama satu orang bertanya kepada Yesus, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Kemudian Yesus menjawab, dan sesudah itu saudara, ada beberapa orang Farisi yang tadi tidak dikasih tahu, Farisikah, Sadukikah, rakyat biasakah, tidak dikasih tahu. Tapi yang sekarang dikasih tahu, ada beberapa orang Farisi yang datang kepada Yesus dan meminta kepada Yesus segera tinggalkan tempat ini, karena Herodes hendak membunuh kamu. Tetapi saudara, Herodes yang mengancam, dan Yesus tidak takut dengan ancaman Raja Herodes. Dan kemudian Yesus sudah itu meratapi Yerusalem yang tidak mau mendengarkan peringatan dari Yesus. Tetapi kemudian mereka pingin membunuh Yesus. Saudara, memang pada saat itu Yesus sedang berada di dalam wilayah kekuasaan Raja Herodes. Saudara, kalau membaca Raja Herodes itu bukan cuma satu, ada beberapa. Saudara, pada waktu ketika Yesus masih bayi dan kemudian Raja Herodes ingin membunuh bayi Yesus,
itu adalah Herodes yang agung, yang sama sekali tidak agung, sangat bengis. Itu adalah Herodes yang pertama. Dan kemudian Herodes punya beberapa anak, kira-kira 14 anak dari 10 istri. Dan kemudian saudara, 3 anaknya yang paling terkenal adalah pertama Herodes Antipas, kedua adalah Herodes Filipus, ketiga adalah Herodes Arkelaus. Nah, yang dimaksud di sini saudara, Raja Herodes yang mengancam Yesus itu adalah namanya Raja Herodes Antipas, anak dari Herodes yang pertama, yang mati sesudah kemudian Yesus pergi ke Mesir dan kemudian Raja Herodes mati, saudara. Dan memang pada saat itu Yesus sedang berada di wilayah kekuasaan dari Herodes Antipas, yaitu di Perea. Dan kemudian apa yang dilakukan oleh Yesus di Perea? Pertama, dia mengajar. Kedua, dia mengusir setan. Dan yang ketiga, dia menyembuhkan orang sakit. Nah, 3 pekerjaan ini yang tidak mungkin dilakukan oleh siapapun juga. Tetapi Raja Herodes itu tidak suka dengan kehadiran Yesus di wilayahnya. Kenapa saudara? Karena Herodes pernah dibuat kaget oleh kehadiran Yesus. Yesus dianggap sebagai Yohanes Pembaptis yang bangkit dari kematian. Sebelumnya Raja Herodes pernah membunuh Yohanes Pembaptis. Ceritanya kita lihat dari Matius pasal yang ke-14. Mari kita buka dari Matius pasal yang ke-14. Kita membaca dari ayat 1 hingga ayat yang ke-12. Ini adalah latar belakang mengapa kemudian saudara Raja Herodes ingin membunuh Yesus, mengancam ingin membunuh Yesus. Matius pasal ke-14 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-12. Saya akan membacakannya bagi saudara sekalian. Pada masa itu sampailah berita tentang Yesus kepada Herodes, raja wilayah. Lalu dia berkata kepada pegawai-pegawainya, inilah Yohanes Pembaptis, dia sudah bangkit dari antara orang mati. Dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalamnya. Sebab memang Herodes telah menyuruh menangkap Yohanes, membelenggunya dan memenjarakannya. Berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya. Karena Yohanes pernah menegurnya, katanya, tidak halal engkau mengambil Herodias. Herodes ingin membunuhnya, tetapi dia takut akan orang banyak yang memandang Yohanes sebagai nabi. Tetapi pada hari ulang tahun Herodes, menarilah anak perempuan Herodias di tengah-tengah mereka dan menyukakan hati Herodes. Sehingga Herodes bersumpah akan memberikan kepadanya apa saja yang dimintanya. Maka setelah dihasut oleh ibunya, anak perempuan itu berkata, berikanlah aku ke sini kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam. Lalu sedihlah hati raja. Tetapi karena sumpahnya itu dan karena tamu-tamunya, diperintahkannya juga untuk memberikannya. Disuruhnya memenggal kepala Yohanes di penjara. Dan kepala Yohanes itu pun dibawa orang di sebuah talam, lalu diberikan kepada gadis itu dan ia membawanya kepada ibunya. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes Pembaptis mengambil mayatnya dan menguburkannya, dan pergilah mereka memberitahukannya kepada Yesus. Saudara, itu menjadi latar belakang kenapa Herodes takut kepada Yesus. Karena Herodes pernah memenggal kepala dari Yohanes Pembaptis. Dan kemudian saudara, ini seorang yang sangat-sangat licik sekali. Seorang yang sangat loba. Seorang yang sangat tamak sekali. Dan seorang yang sangat jahat sekali saudara. Di mana jahatnya? Karena dia mengambil Herodias. Herodias adalah istri dari Filipus, saudaranya. Dan dia ambil. Kemudian Yohanes Pembaptis langsung menegur kepada raja yang sangat jahat ini. Tidak halal engkau mengambil Herodias, istri daripada Filipus, saudaramu. Saudara, apapun akan Herodes lakukan, dihalalkannya semua demi keinginannya, saudara. Seharusnya pada waktu Yohanes Pembaptis menegur Herodes, dia mesti berterima kasih. Kenapa? Karena Yohanes Pembaptis seorang yang sangat jujur, seorang yang sangat lurus, dan peringatan itu bisa menyelamatkan Herodes dari kebencian rakyat kepadanya, saudara.
Tetapi justru Herodes begitu sangat benci kepada Yohanes Pembaptis yang menegur dia, saudara. Maka kemudian menangkap dia dan menjebloskan dia ke dalam penjara. Herodes cuma ingin memenjarakan, saudara, tidak membunuh. Tetapi kemudian ketika ulang tahun, dan kemudian saudara akhirnya anak dari Herodias, selingkuhannya, kemudian menari-nari dan kemudian membuat Herodes suka hatinya. Mungkin sedang mabuk, saudara. Dan kemudian dia berkata kepada orang-orang di depan orang banyak, kepada tamu-tamunya, apapun yang kamu minta akan aku berikan. Saudara, kemudian anak memberitahu ibunya tentang hadiah Herodes. Maka Herodias cuma minta satu. Bukan minta harta, bukan minta tanah, cuma minta satu saja. Yaitu apa? Kepala Yohanes Pembaptis. Saya tidak bisa bayangkan ya saudara ya. Yohanes dipenggal dan kemudian ditaruh di atas sebuah talam. Dan kemudian talam yang ada kepala Yohanes yang masih berdarah-darah, saudara. Kemudian diserahkan pada Herodias dan kemudian diserahkan kepada putrinya, saudara. Saya tidak bisa membayangkan itu betapa kejamnya Herodias dan juga betapa kejamnya anak dari Herodias, saudara. Kejam luar biasa. Kepala manusia dipotong kemudian ditaruh di atas sebuah baki atau di atas sebuah talam, saudara. Dan kemudian sesudah Herodes membunuh Yohanes Pembaptis yang sangat jujur, yang sangat-sangat baik sekali, yang jujur berani menegur dia, maka saudara gelisahlah hati dari Herodes. Kenapa saudara? Karena dia sudah membunuh orang yang lurus, orang yang jujur, dan orang yang tidak bersalah. Gelisah hatinya saudara. Pilatus tidak bermaksud membunuh Yesus. Tetapi dia ditekan oleh massa untuk membunuh Yesus. Dan kemudian Pilatus yang tertekan, dia akhirnya meluluskan permintaan daripada massa. Dan kemudian Yesus dibunuh saudara, dengan cara disalibkan. Apa yang terjadi? Pilatus gila saudara. Pada waktu kemudian dia terjepit, dan kemudian dia tidak bermaksud membunuh Yesus. Waktu dijepit, salibkan dia. Suara orang banyak, suara demokrasi saudara. Demokrasi yang sudah dibayar orang-orang itu. Kemudian Pilatus mengambil air dan kemudian dia mencuci tangannya saudara. Sambil berkata, aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Dan kemudian akhirnya Yesus diserahkan dan kemudian dibunuh saudara. Apa yang terjadi? Cerita mengatakan Pilatus gila saudara. Setiap kali dia melihat tangannya saudara. Kemudian Pilatus berteriak-teriak, ini darah saudara. Maka kemudian dia akhirnya menjadi gila saudara Pilatus. Itu tidak membunuh Yesus loh. Itu cuma menyerahkan Yesus saja karena tekanan orang banyak. Dan itu pun dia menjadi gila saudara. Kemarin ini saya ada baca satu cerita lama saudara tentang hakim yang mengadili seorang pembunuh. Hakim yang mengadili seorang pembunuh saudara. Dan kemudian hakim akhirnya memutuskan orang itu harus dihukum mati saudara. Dan kemudian orang itu dihukum mati. Padahal saudara pada waktu hakim memutuskan membunuh mati, bukti-bukti tidak terlalu lengkap. Tapi hakim yakin ini bukti sudah lengkap, maka kemudian diserahkan untuk dihukum mati saudara. Beberapa puluh tahun kemudian hakim itu bunuh diri saudara. Kenapa saudara? Karena sebetulnya hakim itulah si pembunuhnya. Waktu saya baca, tidak salah itu di Inggris saudara. Tidak salah. Dia pembunuhnya dan orang tidak tahu. Tetapi hatinya tahu dan Tuhan tahu saudara. Waktu kemudian dia memutuskan bersalah kepada orang yang dituduh membunuh, kemudian dibunuh saudara, dihukum mati. Hatinya tidak tenang saudara. Dan puluhan tahun dia simpan. Tapi dia tidak mendapatkan jalan keluar. Dan akhirnya saudara dia bunuh diri. Waktu bunuh diri ditemukan sebuah surat.
Dia katakan bahwa saya bunuh diri. Karena apa? Karena sebetulnya sayalah pembunuhnya, saudara. Hati-hati terhadap darah orang itu, hati-hati saudara. Itu membuat orang itu tidak sejahtera, tidak damai hatinya saudara. Hati-hati juga kalau kita melakukan kejahatan saudara. Kenapa? Karena tidak mungkin membuat kita sejahtera. Dulu ada satu cerita tentang peristiwa G30S PKI, dan kemudian di film-film kita melihat ada satu orang letnan, kemudian tertangkap, dan kemudian saudara dia dibunuh. Lalu kemudian di film kita diperlihatkan cerita, matanya dicungkil, alat kelaminnya dipotong saudara. Itu di film. Tapi kemudian ada satu orang dokter yang sudah tua sekali saudara, sesudah Soeharto mati. Dan kemudian dia adalah dokter yang mengotopsi si letnan itu, Pierre Tendian. Dan kemudian dia katakan, memang betul bahwa dia dibunuh, memang betul. Tetapi tidak betul matanya dicungkil dan alat kelaminnya tidak dipotong. Itu separuh betul saudara. Saya percaya saudara, orang yang melakukan itu tidak akan pernah sejahtera di dalam hidupnya. Dan sejarah saudara akan membuktikan cepat atau lambat siapa benar, siapa salah. Dan orang yang melakukannya tidak akan dapat hidup dengan tenang saudara. Seperti Herodes, dia begitu ketakutan waktu melihat Yesus. Dia pikir adalah penjelmaan dari Yohanes Pembaptis saudara. Dan kemudian sesudah dia melakukan hukuman mati kepada Yohanes Pembaptis yang tidak bersalah, maka dia ketakutan dengan kehadiran Yesus. Maka apa yang dilakukan oleh Herodes? Waktu Yesus hadir di wilayahnya, dia mengancam akan membunuh Yesus saudara. Lalu bagaimana ancamannya saudara? Dia mengancam supaya Yesus pergi dan meninggalkan tempat ini. Bila kamu tidak pergi, maka aku akan membunuh kamu saudara. Kenapa dia mengancam? Apakah seorang pemberani mengancam saudara? Tidak. Pengancam itu bukan seorang pemberani saudara. Orang jahat kalau mengancam itu bukan seorang pemberani. Dia cuma seorang pengecut saudara. Dulu pernah Isabel saudara, itu mengancam siapa? Mengancam Nabi Elia. Coba kita lihat sedikit dari 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 1 dan 2. Sayang sekali Nabi Elia takut kepada ancaman dari Isabel. Kita lihat dari 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 1 dan 2. Saya akan membacakannya buat kita sekalian. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Ayat 3, maka takutlah ia lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Saudara, Isabel mengancam Nabi Elia. Padahal Elia saudara sudah memotong kepala 450 Nabi Baal di tepi sungai Kison. Waktu mendengar itu dari suaminya si Ahab, maka Ratu Isabel berkata, beginilah para Allah menghukum, jikalau besok kamu tidak mati, kira-kira saudara, jangan panggil saya. Saudara, apakah dia seorang yang berani atau pengecut saudara? Pengecut. Kalau berani tidak perlu tunggu besok, hari ini langsung bunuh saja Elia saudara. Tapi kemudian kenapa dia mengancam? Karena dia adalah seorang pengecut saudara. Saudara, dia bukan hanya seorang pengecut, tapi juga seorang yang sangat jahat luar biasa saudara. Herodes tahu dia tidak mungkin dapat membunuh Yesus. Karena dia sudah mendengar bahwa Yesus punya kuasa begitu besar. Sebaliknya saudara, mungkin dia yang takut Yesus membunuh dia saudara. Sebetulnya Herodes sedang melancarkan perang psikologi, cywar saudara. Dia coba-coba pakai ancaman saudara. Dan pingin tahu bagaimana reaksi Yesus terhadap ancamannya. Sebenarnya Herodes bodoh sekali. Kalau dia sampai melakukan pembunuhan kepada Yesus saudara, maka rakyat tahu bahwa Herodes membunuh Yesus.
dan rakyat akan berontak dan marah kepada Herodes, saudara. Dulu Benigno Aquino, seorang senator di Filipina, dia terus mengecam Ferdinand Marcos pada waktu menjadi presiden Filipina, saudara. Maka Marcos tidak suka, dikritik terus, saudara. Maka kemudian Marcos mengancam kepada Aquino, macam-macam saya bunuh kamu, saudara. Dan kemudian akhirnya Aquino pergi keluar dari Filipina. Tetapi waktu keluar dari Filipina, Marcos makin menjadi-jadi dan makin korupsi, saudara. Dan Aquino terus memantau dari Filipina, makin menjadi-jadi. Kemudian dia pulang, saudara. Dan waktu dia pulang naik pesawat, waktu dia turun di tangga pesawat, dia dibunuh, ditembak mati, saudara. Akhirnya rakyat tahu siapa pembunuhnya, saudara. Marcos. Dan tak lama sesudah itu kemudian rakyat menjadi berani bersatu melawan Marcos, dan tak lama kemudian Marcos jatuh, saudara. Sama Herodes juga, dia cuma berani mengancam untuk membunuh Yesus, tapi dia tidak berani melakukannya. Kenapa? Kalau dia berani membunuh Yesus, maka rakyat akan bersatu, dan rakyat tahu dialah pembunuh Yesus, saudara. Dan kemudian rakyat akan marah, dan kemudian akan menjatuhkan Herodes, saudara. Dan kemudian sesudah itu akhirnya, saudara, siapa yang memberikan kabar ancaman itu kepada Yesus? Dicatat Alkitab, beberapa orang Farisi. Beberapa orang Farisi memberikan kabar itu kepada Yesus. Pertanyaan, saudara, bagaimana bisa orang Farisi? Berarti orang Farisi tahu ada ancaman itu dan kemudian disampaikan kepada Yesus. Berarti, saudara, ada hubungan yang sangat erat sekali antara Herodes dengan orang-orang Farisi. Dan mereka bersekongkol mengancam membunuh Yesus. Dan pergilah kamu dari sini. Kenapa, saudara? Karena kedua-duanya, Herodes maupun orang-orang Farisi, itu punya kepentingan yang sama. Kalau Yesus hadir, itu mengancam eksistensi saya. Saudara, Herodes menganggap bahwa kehadiran Yesus itu mungkin mau balas dendam atas kematian Yohanes Pembaptis. Orang Farisi menganggap kehadiran Yesus itu mengancam kedudukan mereka. Karena mereka sudah tidak laku lagi, saudara. Yesus yang lebih laku. Dan orang-orang itu datang kepada Yesus Kristus. Lalu bagaimana cara Yesus menjawab ancaman itu, saudara? Yesus tidak jawab, makasih ya atas pemberitahuan kamu, enggak, saudara. Tapi Yesus justru mengatakan dengan begitu keras sekali, saudara. Di dalam ayatnya yang ke-32, jawab Yesus kepada mereka, pergilah dan katakanlah kepada serigala itu, aku mengusir setan dan menyembuhkan orang. Pada hari ini dan besok dan pada hari yang ketiga aku akan selesai. Saudara, seorang sejarawan Yahudi menggambarkan Herodes sebagai seorang yang pingin wilayahnya aman dan tidak mau ada keributan, saudara. Kehadiran Yesus itu mengakibatkan ketidakstabilan politik, saudara. Karena Yesus itu punya banyak pengikut dan bahkan lebih besar daripada pengikut Yohanes Pembaptis. Saudara, teriakan dari Yohanes Pembaptis saja, tidak halal engkau Herodes mengambil Herodias istri saudaramu Filipus, itu sudah membuat dia sangat ketakutan, saudara. Apalagi jika Yesus yang berteriak dan mencela dia, saudara. Maka bagaimana lebih baik? Lebih baik kamu pergi saja dari wilayah saya, karena sangat membahayakan posisi saya, saudara. Apakah Yesus takut dengan gertakan dari Herodes yang berusaha mengusirnya? Ternyata tidak, saudara. Malah kemudian Yesus membongkar Herodes. Cukup dengan satu kata saja, saudara. Wah, ini lebih berat daripada Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis berteriak, tidak halal engkau Herodes mengambil Herodias istri saudaramu Filipus. Itu ada beberapa kata, saudara. Tapi Yesus hanya menyebut Herodes cukup dengan satu kata. Katakan kepada serigala itu, saudara. Yesus menyebut Herodes dengan serigala, saudara. Cukup dengan satu kata. Siapa Herodes? Serigala. Apakah itu tidak terlalu kasar, saudara? Menyebut Herodes dengan sebutan serigala. Tidak, itu tepat, saudara.
Kenapa? Dia seorang yang sangat licik sekali. Seorang yang sangat loba. Seorang yang sangat jahat, saudara. Dan juga seorang yang sangat pengecut sekali. Serigala binatang yang dipandang remeh, saudara. Dan tepat sekali waktu Yesus berkata, Herodes adalah serigala, saudara. Kita sering dengar istilah serigala berbulu domba, saudara. Yang mengekspresikan kelicikan serigala yang berpura-pura baik. Tapi begitu banyak kejahatan di dalam hatinya, saudara. Dan kemudian Yesus mengatakan bahwa pekerjaanku di sini adalah mengusir setan dan menyembuhkan orang. Pada kapan? Pada hari ini, besok, dan pada hari ketiga akan selesai, saudara. Apa maksudnya? Yesus ingin mengatakan bahwa aku sudah punya jadwal. Tidak lama-lama. Cuma hari ini, besok, dan lusa akan selesai. Dia sudah punya jadwal, saudara. Atau sudah punya rencana ilahi. Dan tidak ada satu orang pun yang dapat menggagalkan jadwal Tuhan, saudara. Termasuk kamu, Raja Herodes. Kenapa? Karena jadwalku adalah jadwal Allah. Karena jadwal Yesus adalah jadwal Allah. Karena rencanaku adalah rencana Allah. Dan siapa, saudara, yang bisa menggagalkan rencana Allah? Saudara, kalimat Yesus mengusir setan dan menyembuhkan orang sakit, saudara. Itu sudah buat Herodes sangat gemetar sekali, saudara. Aku mengusir setan. Itu sudah membuat Herodes gemetar. Kenapa? Karena Herodes ingin mengusir Yesus dengan menggunakan kuasa politik. Tetapi Yesus mengusir setan dengan kuasa ilahi, saudara. Saya mau tanya, lebih besar mana kuasa politik dengan kuasa ilahi? Saudara, ini adalah jadwal Allah. Dan aku mengusir setan, menyembuhkan orang sakit dengan memakai kuasa Allah. Kamu mengusir aku cuma dengan kuasa politik, saudara. Saudara, siapa yang tidak takut dengan Yesus, saudara? Kenapa? Karena kalau Yesus mau, Yesus bisa menghancurkan Herodes. Tapi Yesus tidak mau. Kenapa, saudara? Karena tujuannya memang bukan untuk itu. Yesus punya tujuan yang lebih besar. Itu membawa bangsa Israel kembali kepada Tuhan, saudara. Itu tujuan yang paling utama. Bangsa Israel kembali kepada Allah. Dan bahkan Yesus punya tujuan yang lebih besar lagi. Membawa manusia itu kembali kepada Tuhan, saudara. Dan Yesus sudah melihat, saudara, jikalau bangsa Israel tidak mau kembali kepada Tuhan, maka saudara, mereka akan dihancurkan oleh Romawi. Dulu pernah terjadi pada tahun 586 sebelum Masehi. Nabi Yeremia terus teriak-teriak kepada bangsa Israel, khususnya kepada orang dari selatan, bangsa Yehuda. Bertobatlah kamu, bertobatlah kamu. Jikalau kamu tidak bertobat, maka akan datang satu bangsa dari Kasdim, dari Babel, yang kita mendengar gemuruh kudanya, kita bisa gemetar, akan menghancurkan kamu. Tapi mereka tidak mau bertobat, saudara. Nabi Yeremia berkali-kali menegur raja, bertobatlah kamu, bertobatlah kamu. Tapi mereka mau bertobat. Kenapa? Kami kaya. Kami ini kaya loh. Ekonomi kami ini bagus sekali loh. Kalau kami kaya, mana mungkin kami berdosa? Kalau kami berdosa, mana mungkin kami kaya? Ekonomi kami bagus sekali loh. Maka waktu Nabi Yeremia menegur Raja Yerobiam II, oh enggak, kami kaya. Itu berarti kami diberkati Tuhan. Saudara, hati-hati kalau saudara kaya tidak tentu diberkati Tuhan. Kalau saudara banyak duit tidak tentu diberkati Tuhan, saudara. Orang Yehuda itu membuktikan, oh kami kaya loh, kami diberkati Tuhan. Yeremia bilang, tidak. Oh nabi-nabi berkata, damai sejahtera, shalom, shalom. Yeremia berkata, tidak ada shalom di sini. Tapi mereka tidak percaya. Kemudian mereka akhirnya menangkap nabi yang setia ini, saudara.
Dan kemudian dicemplungkan kepada sebuah sumur, dipasung dan dipukulin, saudara. Akhirnya kemudian teriakan Nabi Yeremia betul-betul terjadi. 586 sebelum Masehi. Itu ada satu bangsa dari Babel, dipimpin oleh Raja Nebukadnezar, bangsa yang luar biasa, sangat mengerikan, saudara. Dengar kudanya sudah sangat mengerikan, saudara. Nggak ampun luluh lantak Yerusalem, saudara. Dan kemudian, saudara, itu sudah terjadi. Kemudian mereka akhirnya diangkut ke pembuangan, ke Babel. Dan kemudian, saudara, akhirnya diulang lagi, saudara. Oleh siapa? Oleh anak cucu mereka sekalian. Diulang lagi dan diulang lagi, saudara. Kita lanjut, saudara. Kemudian Yesus selanjutnya berkata bahwa aku harus melanjutkan perjalanan ke Yerusalem. Saudara, ada kata harus di situ. Apa arti kata harus? Kata harus berarti sesuai dengan rencana Allah. Bahwa aku harus melanjutkan perjalanan ke Yerusalem berarti sesuai dengan rencana Allah. Aku harus. Saudara, Yesus, saudara, itu pergi ke Yerusalem bukan karena takut Herodes di Perea, bukan. Tapi karena itu memang sudah direncanakan oleh Allah, saudara. Pergi kemana? Pergi ke Yerusalem. Yerusalem kota paling penting bagi 3 agama saat ini. Yahudi, Kristen, dan Islam, saudara. Yerusalem, ada kata-kata salem atau salam, ada damai, saudara. Tapi kota ini dari dulu tidak pernah damai, saudara. Namanya damai, tetapi tidak pernah ada damai, saudara. Di kota inilah nama Tuhan paling banyak disebut. Tetapi juga Yerusalem, saudara, menjadi tempat di mana Nabi Allah itu paling banyak dibunuh, saudara. Dan terakhir, Yesus yang akan dibunuh. Maka kita percaya, saudara, Yesus betul-betul disalibkan, betul-betul mati, saudara. Kenapa? Karena Yesus sudah menubuatkan, aku harus pergi ke Yerusalem. Dan di tempat itulah tidak ada nabi yang tidak dibunuh di Yerusalem. Dan aku juga akan dibunuh di tempat itu, saudara. Yesus mengatakan kalimat yang paling membuat sedih, saudara. Karena tidak ada nabi yang dibunuh di luar kota Yerusalem. Ini kalimat yang sangat sedih sekali. Kenapa? Karena kota ini disebut sebagai kota yang damai, saudara. Tapi kemudian menjadi kota yang paling banyak darah. Dan darah nabi yang dibunuh oleh orang-orang di Yerusalem. Saudara, Yesus bukannya takut mati. Tapi dia sedih. Kenapa? Karena orang-orang di Yerusalem begitu bodoh, begitu degil, saudara. Karena mereka tidak mampu melihat siapakah Yesus. Mereka cuma melihat Yesus sebagai seorang perusak, sebagai seorang pengganggu keharmonisan mereka, saudara. Saya sudah katakan bahwa mereka tidak mampu melihat siapakah Yesus, saudara. Yesus menegur, cuaca akan panas, akan hujan, kamu bisa nilai. Tetapi kamu tidak bisa menilai siapakah aku, saudara. Sedih gak, saudara? Dan Yesus sudah melihat bahwa di kota Yerusalem itu, di mana di situ terdapat bait Allah, saudara, itu akan dihancurkan oleh Romawi. Tapi mereka tetap tidak mau bertobat, saudara. Dan betul saja, saudara. 70 tahun 70 Yerusalem betul-betul hancur, saudara, oleh Jenderal Titus. Yesus sudah melihat Yerusalem akan hancur, saudara. Yesus minta mereka bertobat, saudara. Maka Yesus itu meratap, dia berteriak, saudara. Meratap dengan menangis, saudara. Dia berteriak, Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Kemudian ratapan Yesus, saudara, berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau, saudara. Hati siapa yang tidak pilu?
melihat anak-anaknya tidak mau bertobat. Dan Yerusalem sebelumnya sudah berkali-kali membunuh nabi-nabi yang diutus oleh Tuhan. Kenapa mereka membunuh nabi-nabi, saudara? Hanya karena nabi-nabi menyampaikan peringatan Allah. Bertobatlah kamu, bertobatlah kamu. Mengapa, saudara? Orang mereka tidak mau bertobat, saudara. Padahal mereka sudah menjalankan ritual agama mereka. Mereka beribadah kepada Tuhan dan memberikan persembahan korban kepada Tuhan, saudara. Oh, sudah beribadah lu, sudah kasih persembahan lu kepada Tuhan. Dan mereka nggak mau bertobat, saudara. Kenapa? Sudah kok, saya sudah beribadah kok. Saya sudah tidak menyembah lagi kepada dewa kok, tidak kok. Kami hanya menyembah kepada Yahweh, sudah beribadah, sudah kasih korban, saudara. Sudah kasih persembahan, saudara. Tapi yang terjadi, saudara, mereka menjalankan ibadah kepada Tuhan, itu hanya di luarnya saja. Dan tidak dengan hati, saudara. Mereka sudah jalankan ritual agama, tetapi saudara, hanya di luar saja. Mereka membawa persembahan binatang kepada Tuhan, saudara, tapi mereka tidak membawa hati mereka. Tuhan sampai betul-betul muak, nek, mau muntah, saudara, dengan ritual bangsa Israel. Kita lihat sejenak dari Yesaya pasal 1 ayat 10 sampai 15. Yesaya pasal 1 ayat 10 sampai 15. Saya akan bacakan. Yesaya pasal 1 ayat 10 sampai 15. Dengarlah firman Tuhan, hai pemimpin-pemimpin manusia Sodom. Perhatikanlah pengajaran Allah kita, hai rakyat manusia Gomora. Untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak, firman Tuhan? Aku sudah jemu akan korban-korban bakaran berupa domba jantan dan akan lemak dari anak lembu gemukan. Darah lembu jantan dan domba-domba dan kambing jantan tidak kusukai. Apabila kamu datang untuk menghadap di hadiratku, siapakah yang menuntut itu daripadamu? Bahwa kamu menginjak-injak pelataran bait suciku. Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan sabat, atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya, karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Perayaan-perayaan bulan barumu dan pertemuan-pertemuanmu yang tetap, aku benci melihatnya. Semua itu menjadi beban bagiku, aku telah payah menanggungnya. Apabila kamu menadakan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya, sebab tanganmu penuh dengan darah. Saudara, Yesus sudah memperingatkan mereka sekalian, saudara. Tuhan itu sudah muak, sudah jemu, sudah bosan, saudara, dengan ritual-ritual mereka, dengan segala persembahan mereka. Kenapa? Karena kamu cuma membawa persembahan kepadaku, tapi kamu tidak membawa hatimu, saudara. Mereka beribadah kepada Tuhan, mereka memberikan persembahan, saudara, tapi Tuhan tolak. Itu dalam konteks dulu. Bagaimana dalam konteks sekarang, saudara? Apakah mereka ke gereja? Oh, ke gereja. Apakah mereka tidak beri persembahan? Oh, mereka beri persembahan, saudara. Tapi kenapa Tuhan bisa marah besar, saudara? Karena mereka hanya beribadah luarnya saja, tidak dengan hati yang sungguh-sungguh. Tuhan mau, saudara, Tuhan lebih suka jikalau mereka bertobat sungguh-sungguh dulu. Tuhan mau supaya mereka mengerti sungguh-sungguh dulu, saudara. Daripada beribadah tidak mengerti, lalu kemudian memberikan persembahan kepada Tuhan, saudara. Ada orang yang ke gereja, ibadah dan beri persembahan. Buat apa, saudara? Semoga jangan terjadi di sini, saudara. Untuk menyuap hati nurani, supaya tidak merasa bersalah. Semoga tidak terjadi di sini, saudara. Kasih persembahan untuk menyuap hati nurani, saudara. Kita harus tahu, Tuhan tidak perlu persembahan kita. Tuhan mau hati kita dulu, saudara. Tuhan mau kita beribadah dengan segenap hati, sepenuh hati, saudara. Kalau kita, saudara, sudah segenap hati, sepenuh hati beribadah, saudara,
maka kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan dengan ucapan syukur. Bukan dengan mental membantu Tuhan. Kalau nggak ada persembahan, nih gereja tutup loh. Enggak, saudara. Tapi dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Menyanyikan pujian dengan sepenuh hati, saudara. Kalau sudah mengerti apa arti ibadah. Tidak bisa kita bilang ya, saya kasih persembahan 100 juta. Oh berarti saya sudah dengan segenap hati. Tidak bisa, saudara. Tapi kalau orang sudah dengan segenap hati, saudara, 1 miliar pun, saudara, 10 miliar pun akan diberikan, saudara. Kenapa? Karena dengan segenap hati, saudara. Persembahan tidak mencerminkan hati kita, saudara. Tapi hati yang sungguh-sungguh, saudara, tercermin dari puji-pujian kita dan dari persembahan kita, saudara. Kita pernah bahas beberapa waktu lalu, yang penting perubahan hati, bukan hanya perubahan sikap, saudara. Kita mesti sadar, saudara, yang merusak Kristen itu bukan orang dari luar, tetapi orang Kristen sendiri, saudara. Mereka datang beribadah setiap minggu, kasih persembahan, tetapi hidupnya, saudara, sama sekali tidak mencerminkan hidup Kristen yang baik, yang bersih, saudara. Perkataan kotor, ya tetap aja kotor, saudara. Tidak ada perubahan. Saya bilang sekali, saudara, yang merusak Kristen itu bukan orang dari luar, tapi orang Kristen sendiri. Dari kalimat-kalimatnya, dari cara kerjanya, yang sama sekali tidak mencerminkan hidup Kristen, dan tidak pernah ada perubahan hati, saudara. Saudara, kalau itu dilakukan oleh orang Kristen, saudara. Tadi kemudian Yesus berkata, Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh para nabi, saudara. Saudara, kalau hidup Kristen kita tidak beres, saudara, tidak ada bedanya kita membunuh Yesus, saudara. Itu persis seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel membunuh Yesus. Saudara, kita sih tidak bunuh Yesus, saudara, tidak mungkin, tidak berani, saudara. Tapi dengan sikap hidup kita, perkataan kita, tingkah laku kita yang tidak beres, saudara, itu sama dengan kita mau membunuh Yesus kembali, saudara. Setiap khotbah itu pasti ada koneksinya. Tidak mungkin tidak. Menegur orang zaman dulu dan juga menegur kita, saudara. Maka kita mesti berhati-hati dengan segala tindak tanduk kita. Kenapa? Orang luar terus memperhatikan kita, saudara. Dulu mama saya, saudara, kalau baca koran, saudara, dilihat dulu namanya siapa. Siapa pembunuh, siapa koruptor, saudara. Kalau Kristen, Kristen lagi, saudara. Dilihat namanya dulu, saudara. Waduh, Kristen lagi, Kristen lagi. Itu membuat orang, saudara, sulit menjadi orang Kristen. Kenapa? Karena hidup Kristen yang tidak beres, saudara. Saudara, apakah bangsa Israel sudah betul-betul bertobat? Enggak, itu cuma luarnya saja, saudara. Dalamnya itu belum betul-betul bertobat. Makanya saudara, mereka berani ingin membunuh Yesus, saudara. Maka hati Yesus begitu pilu, karena dia betul-betul mengasihi bangsa ini, saudara. Bagaimana Yesus mengekspresikan kasihnya kepada bangsa Israel, saudara. Yesus mengekspresikan kasihnya dengan cara apa? Dia seperti induk ayam. Aku itu seperti induk ayam yang ingin menjaga anaknya dari mara bahaya. Tetapi kamu tidak mau, saudara. Mereka tidak sadar, mereka sedang ada dalam bahaya sangat besar sekali, saudara. Saudara, kalau kita juga mau penginjilan kepada orang, saudara, boleh pakai istilah ini. Tuhan itu ingin menyelamatkan kamu. Seperti seekor induk ayam yang menjaga anak-anaknya dari serangan elang, dari serangan binatang-binatang lain. Saudara, terus terang saja kepada orang kita Injil, saudara, Tuhan ingin menyelamatkan kamu. Kenapa? Karena kamu dalam bahaya besar sekali. Kamu sedang diintai oleh kematian. Dan Yesus itu seperti induk ayam yang ingin menjaga anak-anaknya dari segala mara bahaya, saudara.
Saudara, Israel tidak mau bertobat. Apa akibatnya saudara? Yesus berkata lagi di dalam Lukas 13 tadi, sesungguhnya rumahmu ini akan ditinggalkan dan akan menjadi sunyi, saudara. Yerusalem, kota di mana nama Tuhan ada di situ, akan ditinggalkan. Dan betul terjadi saudara, tahun 70 itu dihancurkan oleh Jenderal Titus. Dan bangsa Israel tercerai-berai ke seluruh dunia, saudara. Kenapa? Karena rumahmu ini akan ditinggalkan. Saudara, di sini kita bisa belajar, saudara. Tuhan sebetulnya tidak pernah meninggalkan kita, tapi kita yang meninggalkan Tuhan, saudara. Waktu kita meninggalkan Tuhan, hati Tuhan itu sangat-sangat pilu, saudara. Pertanyaannya, kenapa orang Kristen meninggalkan Tuhan, saudara? Karena pada dasarnya tidak suka mendengar peringatan. Di awal pendahuluan tadi saya sudah katakan bahwa peringatan itu bisa menyelamatkan. Tetapi orang lebih suka mendengar pujian, tidak suka mendengar peringatan, saudara. Peringatan itu bisa menyelamatkan, saudara. Dan pujian itu juga bisa memotivasi. Tapi lebih banyak pujian yang palsu, saudara, daripada peringatan. Peringatan, saudara, sekeras-kerasnya lebih jujur daripada pujian. Memang paling baik memberikan peringatan yang tepat, saudara. Paling baik, karena menyelamatkan. Kalau lebih pun juga, saudara, paling tidak itu jujur, saudara. Saudara, kalau Tuhan beri peringatan, pasti dengan motivasi yang baik. Dan bukan karena kebencian, saudara. Tuhan kasih peringatan. Di dalam Alkitab, Tuhan memuji hamba yang setia. Dan Tuhan menghukum hamba yang malas, saudara, yang tidak setia. Dan sebelum Tuhan menghukum, Tuhan memberikan peringatan, saudara. Kalau saudara dengar khotbah-khotbah di Reform, kita akan sering dengar kata-kata peringatan, saudara. Di samping kata-kata pengharapan. Kenapa? Karena Alkitab juga itu banyak sekali peringatan, saudara. Peringatan bukan untuk menghancurkan, tapi justru untuk mengajarkan, saudara. Waktu kita mulai berjalan belok, peringatan akan meluruskan kita kembali, saudara. Kalau kita bilang Tuhan meninggalkan kita, saudara, sebenarnya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Sebetulnya kita yang meninggalkan Tuhan, saudara. Kenapa kita meninggalkan Tuhan? Ada begitu banyak orang Kristen meninggalkan Tuhan, saudara. Kenapa? Karena kehadiran Tuhan dianggap sebagai pengganggu. Tuhan mengganggu saya. Saya mau berbuat dosa, ada Tuhan mengganggu saya. Saudara, Tuhan tidak pernah menjadi pengganggu, saudara. Tuhan memberikan peringatan, tidak mengganggu, saudara. Supaya kita jangan salah jalan, supaya kita jangan menyimpang ke kiri atau ke kanan, saudara. Dan kemudian akhirnya, sesudah Yesus memperingatkan mereka, aku seperti induk ayam yang ingin menjaga anak-anak supaya mereka jangan masuk ke dalam mara bahaya. Dan kemudian Yesus berkata, kamu tidak akan melihat aku lagi hingga pada saat kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Oleh karena mereka mengabaikan peringatan Tuhan, maka mereka melihat kehancuran mereka. Tapi seandainya mereka bertobat sungguh-sungguh, mereka akan melihat bahwa Yesus adalah orang yang betul-betul membawa berkat bagi mereka sekalian. Yesus minta, bertobatlah kamu, karena aku datang membawa berkat bagi kamu. Karena aku datang untuk menjaga kamu dari serangan bangsa Romawi yang sudah marah kepada kamu, saudara. Saudara, semoga firman Tuhan pada hari terus memotivasi kita, mengingatkan kita, saudara, dan mendorong kita untuk menyukakan hati Tuhan, bukan untuk membuat pilu hati Tuhan. Saya harap saudara, Tuhan tidak perlu ngomong lagi, Yerusalem, Yerusalem. Saya harap Tuhan tidak perlu teriak-teriak lagi, saudara. Tidak perlu kemudian meratap-ratap lagi, saudara. Supaya sebaliknya kita, saudara, pingin menyenangkan Tuhan. Karena Tuhan sudah menyelamatkan kita.
Dan Tuhan terus saudara, terus mengingatkan kita melalui mimbar demi mimbar, minggu demi minggu, untuk kembali kepada Tuhan. Dan kemudian akhirnya kita bisa berkata saudara, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk setiap ayat-ayat-Mu yang penuh dengan peringatan. Karena peringatan itu untuk menyelamatkan kami, untuk membimbing kami kembali kepada Tuhan. Peringatan-peringatan-Mu ya Tuhan, bukan untuk menghancurkan kami. Biarlah kiranya Tuhan tolong kami menerima peringatan-peringatan Tuhan dengan penuh sukacita. Engkau memperingatkan karena kami sudah ada dalam bahaya, dan Kau tidak ingin kami dalam bahaya. Makanya Engkau mengingatkan kami terus. Biarlah setiap peringatan Tuhan, sekeras apapun, kami terima dengan ucapan syukur, ucapan sukacita kepada Tuhan yang masih mau menegur dan memperingatkan kami. Kiranya Tuhan berkati kami lagi. Dalam nama Kristus Tuhan kami yang hidup, Gembala agung jiwa kami, yang selalu menuntun kami, mengarahkan kami, karena kami adalah domba yang nakal. Kami bersyukur dan kami berdoa. Amin.